berkenaan dengan bulan Ramadan dan apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan, dan bagaimana kita memasuki bulan Ramadan, bagaimana tata krama kita dengan bulan Ramadan, dan juga kita harus mengorek-ngorek atau mencari atau meraba-raba hati kita sendiri, bagaimana kerinduan kita dengan Ramadan. Ada sebagian para kekasih Allah, suatu ketika dia terlupa tentang hari dan bulan. Tiba-tiba ada orang berbondong-bondong datang kepadanya, lalu mengucapkan, lalu bercerita bahwasanya ini ziarah setahun sekali yang kami lakukan menjelang bulan Ramadan. Tanpa sadar kekasih Allah tersebut berderai air mata. Karena apa? Ramadan sudah dekat. Begitu rindu dan gembiranya dengan bulan suci Ramadan. Dan begitu juga para kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Karena bulan Ramadan, di saat memasuki bulan Ramadan, kegembiraan menguasai hati mereka, terpancar dari wajah mereka, dan juga terbaca dari perilaku mereka. Karena perindu dan pecinta Ramadan yang menanti-nanti kedatangan Ramadan, yang mengerti keagungan Ramadan, keberkahan Ramadan, dan kemuliaan Ramadan, maka ia pun akan bersiap-siap di saat menjelang bulan Ramadan. Karena ia tidak ingin menjadi hamba yang tertinggal di bulan Ramadan, tidak menjadi hamba yang tertolak di bulan Ramadan. Maka berangkat dari hati yang rindu dengan dan cinta kepada bulan agung, bulan penuh berkah Ramadan, maka secara otomatis akan menjadikan perilaku dan gerak-geriknya adalah untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita masuki bulan Ramadan seperti orang yang tidak pernah kenal bulan Ramadan. Bahkan ada orang masuk ke bulan Ramadan seperti tidak Ramadan, dan keluar dari Ramadan pun seperti orang yang tidak pernah masuki bulan Ramadan. Itulah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang didoakan oleh malaikat dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu betul begitu agung dan mulianya bulan suci Ramadan. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dengan bermacam-macam ungkapan yang berbeda-beda, di antaranya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat dilanjutannya man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, karena yakin kemuliaan Ramadan, yakin dengan Allah, percaya dengan janji-janji Allah, wahtisaban, dan merindukan Allah, balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga ada riwayat man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan bahwa malam itu malam mulia, malam 1000 bulan seperti disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dengan penuh keyakinan dan mengharap karunia, pengampunan dan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dalam riwayat wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Artinya apa? Yang bisa menjaga bulan Ramadan, khususnya menanti dan menghadang menyambut Lailatul Qadar, yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Maknanya apa? Orang ini akan diampuni dosa yang lalu, dan dosa yang akan datang akan dihalangi oleh Allah. Artinya apa? Akan dijauhkan orang tersebut dari berbuat dosa, akhirnya dijauhkan dari berbuat maksiat, sehingga menjadi orang yang soleh, mudah melakukan kebaikan, mudah baginya untuk meninggalkan kemaksiatan.
berkat Ramadan yang mulia. Dan mari kita semuanya mulai detik ini, saat ini, ayo kita arahkan pikiran kita, hati kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dirindu-rindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Belum lagi kabar gembira di bulan Ramadan dalam banyak hadis sahih. Kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada juga hadis-hadis yang lainnya yang masih banyak sekali bahwasanya disebutkan kalau di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Artinya apa? Ada bantuan dari Allah bagi para kekasih-kekasihnya, perindu-perindu Ramadan, untuk melakukan ibadah. Sehingga melakukan ibadah di bulan Ramadan ini beda, begitu mudah. Membaca Al-Quran gampang, melakukan sholat gampang. Ya seperti itulah maksudnya dibuka pintu surga ini. Allah memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada hamba-hamba terpilihnya untuk menghidupkan malam Ramadan dan hari-hari Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabul jahim, tidak akan ditutup pintu neraka. Artinya apa? Allah akan mempersulit maksiat bagi para orang-orang yang dipilih oleh Allah. Akan tapi nanti ada hamba yang terkutuk dan terkutuk dan terkutuk, didoakan oleh malaikat, diamin Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad naik mimbar, yaitu orang memasuki bulan Ramadan tidak pernah kenal kemuliaan Ramadan. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan pun dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ia terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah, dan semakin terhinakan manusia tersebut. Di bulan agung, di bulan suci, di bulan mulia, ternyata dia masih bermaksiat karena dia tidak faham tentang Ramadan. Rugi. Dan na'udzubillah, ia adalah orang yang dikatakan dijauhkan dari rahmat Allah, memasuki bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hadis-hadis keutamaan bulan Ramadan sangat banyak, dan diantaranya adalah hadis yang sangat panjang dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Akan tetapi banyak sebagian dari hamba-hamba Allah yang pengen menjauhkan umat ini dari beramal baik, lalu bergegas mengatakan hadis ini dhaif, seolah-olah kalau sudah dikatakan hadis ini dhaif menjadi maudhu', menjadi hadis palsu, sehingga tidak perlu diamalkan. Dan ini juga problem. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi yang akan kita hadirkan adalah dihadirkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Bahkan bagi yang mengatakan hadis itu dhaif pun, ternyata kedhaifannya itu kembali kepada salah satu perawi yang namanya Ali bin Jut'an, dan dikatakan bahwasanya orang ini dikatakan lemah bukan karena dituduh sebagai pendusta, akan tapi lemah karena hafalannya tidak kuat. Jadi bagi yang mengatakan hadis ini lemah pun, lemahnya bukan karena lemah diduga pendusta perawinya, tapi karena lemah hafalannya. Jadi lemahnya bukan lemah yang parah. Bagi yang mengatakan lemah pun ternyata lemah yang masih bisa dipakaikan untuk digunakan untuk fadhail amal, untuk memacu hamba-hamba Allah untuk beribadah. Maka lupakan hamba-hamba yang mengatakan bahasanya hadis ini tidak bisa dipakai. Kita akan kembali kepada para muhadditsin. Al-Haythami mengatakan hadisnya orang tersebut, yakni Ali bin Jut'an, itu adalah hadis yang bisa dipakai, bahkan dikatakan hadis hasan, bahkan sebagian mengatakan hadis sahih. Baik, biasanya nih di mimbar biasanya ada orang yang sok hebat lalu mengatakan hadis itu palsu, tidak boleh dipakai, seolah-olah imam hadis hanya imamnya saja. Akan tapi banyak imam hadis yang lainnya mengambil hadis Sayyidina Salman tersebut sebagai hadis yang bisa dipakai untuk maju amal. Bahkan sebagian mengatakan hadis itu adalah hadis sahih. Bagaimana hadis Salman itu? Adalah waktu itu Sayyidina Rasulullah SAW khatabana Rasulullah. Tidak akan kita baca semuanya karena ini adalah majelis hikam. Khatabana Rasulullah, suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah menyampaikan tausiah di hadapan umat beliau fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir hari Sya'ban. Faqala, dan Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, wahai manusia, wahai umat, qad adhallakum, telah dekat kepadamu, telah mendekat kepadamu, datang kepadamu syahrun azimun mubarakun, bulan agung, bulan yang penuh berkah, syahrun, satu bulan, fihi, yang di dalam bulan itu ada lailatun, satu malam, yang satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Maknanya yang bisa beribadah di malam itu seolah-olah dia beribadah lebih banyak daripada 1000 bulan.
Syahrun itu adalah bulan ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang Allah mewajibkan puasa di dalamnya, wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan menghidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih, membaca Al-Qur'an adalah satu kesunnahan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, barang siapa yang bisa melakukan di malam, di hari, di bulan Ramadan itu dengan satu bentuk kebaikan, apapun itu bentuk kebaikan, apakah senyum yang kau berikan kepada sahabatmu, atau sedekah, atau apapun pertolongan yang kau berikan kepada siapapun dari saudaramu, sahabatmu, kaman adda faridatan, seperti melaksanakan fardu. Semua orang mengerti bahasanya antara fardu dengan sunnah itu gak bisa dibandingkan. Kalau ini amal sunnah lalu ini amal fardu, bandingannya bagaimana? Bukan bandingannya, bukan bandingannya. Amal fardu adalah amal yang luar biasa, sangat besar pahalanya di hadapan Allah, kewajiban. Dan ini semua amal sunnah jika dilakukan di bulan Ramadan seperti amal fardu di luar Ramadan. Kaman adda faridatan fi masiwahu, seperti orang yang melakukan sholat, melakukan amalan fardu di luar Ramadan. 2 rakaat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat fardu yang kita lakukan di luar Ramadan. Wa man adda faridatan fihi, barang siapa yang melakukan kefarduan di bulan Ramadan. Fardu ini macam-macam, bukan sholat saja, infak, sedekah, nafkah yang kita berikan kepada anak istri, apapun. Kaman adda sab'ina faridatan, seperti orang yang melakukan 70 kefarduan fi masifahu, di luar bulan Ramadan. Wa syahrus sabr, bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bagaimana tidak sabar? Kita dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang semula boleh kita makan jadi tidak boleh, boleh kita minum jadi tidak boleh, melatih kesabaran. Wasabru thawabuhul bajannah, dan orang yang bisa sabar itu akan diberi oleh Allah surga. Wa syahrul muwasati, dan itu adalah bulan untuk kita saling mengerti dengan sesama, memberikan pertolongan. Ada takjil, kita beri makan, itu adalah muasah, yang kaya memberi pertolongan yang fakir. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini fihi, dan bulan rizkinya orang yang beriman akan ditambah di bulan itu. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka satu orang berpuasa di bulan Ramadan itu, kana maghfiratan lidunubihi, akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Maka biasakan untuk memberikan buka kepada orang-orang yang ada di kiri kanan kita, memberikan buka. Wa'id qaraqabatihi, dan menjadikan sebab dibebaskan punggungnya, maksudnya dibebaskan dirinya, minan nari, dari api neraka. Sehingga budaya memberikan buka orang ini adalah budaya yang luar biasa. Wa kana lahu mithlu ajrihi, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maka dari itu dihimbau dan dianjurkan bagi siapapun yang diundang untuk berbuka, hendaknya ia bisa menghadiri, untuk agar orang yang memberikan buka kepada kita mendapatkan pahala kita, dan kita menolong orang tersebut untuk mendapatkan pahala. Min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Qalu ya Rasulullah, ada yang ngomong, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaima. Tidak semua dari kami itu punya makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Tidak semua dari kami itu bisa memberikan buka kepada yang lainnya, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah menjawab, yu'tillahu, Allah akan memberikan hadats thawaba, pahala ini, man fattara shaiman, barang siapa, kepada siapapun yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, tamrotan, biarpun satu korma yang diberikan, wa ala syarbati ma'in, atau satu seruput, seteguk air, aw madaqati labanin, atau seteguk susu. Ini wa syahrun, dan bulan Ramadan ini tentang keutamaan nanti. Syarahnya panjang sekali ini, para ulama mensyarahi. Wa syahrun, dan bulan Ramadan adalah satu bulan, awwaluhu rahmatun, permulaan di bulan Ramadan ini adalah Allah akan turunkan rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah pengampunan, wa akhiruhu idkum minan nari, dan yang akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Pertama kita mengambil rahmat Allah, yang kedua kita akan menjadi diampuni oleh Allah, yang ketiga dibebaskan dari api neraka. Man haffafa an mamlukihi, ini sebelum insyaallah disyarahi panjang nih.
Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan pekerjaan budaknya, pekerjaan pembantunya, pekerjaan pegawainya, pekerjaan karyawannya, meringankan yang biasanya 6 jam jadi 5,5 menjadi 5 jam, diberi istirahat, diringankan. Man khaffafa ala mamlukihi, barang siapa meringankan kepada budak yang bekerja bersamanya fihi di bulan Ramadan, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuninya, wa a'taqahu minan nari, dan Allah akan membebaskan dari api neraka. Ini harus punya ide cerdas kita. Seperti sedekah sebanyak-banyaknya, orang yang kerja dengan kita tetap harus puasa, akan tapi tolong diringankan. Kalau biasa aja kena terik matahari 6 jam, karena bulan Ramadan 4 jam, kita sedekah luar biasa 2 jam ini, dan tidak akan mengurangi usaha kita sama sekali kalau kita paham makna ini. Wastakthiru fihi, dan ini perbanyaklah di bulan Ramadan ini, min arba'i khisalin, dari 4 hal. Hendaknya kita memperbanyak 4 hal. Khoslataini turduna biha rabbakum, 2 hal yang menjadikan Tuhanmu Allah itu ridha. Wa khoslataini, dan 2 hal la ghina lakum anha, yang engkau sangat membutuhkan. 2 hal menjadikan Allah ridha, 2 hal yang engkau sangat butuh kepadanya. Fa ammal khoslatani, adapun 2 hal tersebut, allatani turduna bihima rabbakum, yang menjadikan sebab Allah ridha kepadamu, apa itu? Fa syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa tastaghfirunahu, dan kau mohon ampun kepada Allah. 2 hal yang menjadikan Allah ridha, bersyahadat. Perbanyaklah syahadat di bulan Ramadan, dan berbanyaklah istighfar. Wa amal khoslatani, dan adapun 2 hal yang kamu sangat butuh untuk itu semuanya, apa? Fatas'alunallahal jannata, engkau minta kepada Allah surga, kita butuh surga. Wa ta'uduna bihi minan nari, dan engkau minta dijauhkan dari api neraka. Dan 4 hal ini sudah biasa kita baca di bulan Ramadan. Yang pertama syahadat, kedua istighfar, yang ketiga apa? Minta surga, yang keempat adalah dijauhkan neraka. Sehingga menjadi doa yang selalu ini kita baca menjelang buka atau kapan saja. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini kita baca nanti bulan Ramadan. Itu semua ada hujjahnya, ada tuntunannya dari Nabi SAW. Wa man saqa sha'iman saqahullahu min haudi syarbatan la yatba'u hatta yadkhulal jannata. Barang siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berbuka puasa, kita memberikan minum kepadanya, maka orang tersebut akan meminum dari telagaku, telaga Nabi SAW. Dan barang siapa pun meminum dari telaga Nabi, tidak akan haus sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita syarahi sedikit demi sedikit tentang hadis ini yang luar biasa. Hanya mumpung masih ingat, ada orang sering salah faham di saat membaca hadis ini. Ada satu hadis tadi, barang siapa melakukan fardu di bulan Ramadan seperti 70 kali. Maksudnya apa? Kefarduan yang ada di bulan Ramadan, seperti sholat di bulan Ramadan, bukan zakat. Nah, ini yang salah orang ini, makanya langsung kita tegur di sini. Ada orang zakatnya di bulan Ramadan, zakat mal, zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat harta di bulan Ramadan, enggak, bukan begitu caranya. Zakat hartamu sesuai dengan aturanmu sendiri. Kalau zakat harus dikeluarkan di bulan Sya'ban, keluarkan di bulan Sya'ban, tidak usah ditunda sampai bulan Ramadan gara-gara hadis ini. Itu salah paham. Sebab ada orang bulan Rajab nanti, tadi kemarin seharusnya keluarkan zakat. Berapa zakatnya? 50 juta harus bagi-bagi. Cuman gara-gara baca hadis salah paham, nggak pakai guru. Jadi 50 juta kalau saya keluarkan di bulan Ramadan nanti akan dilipat gandakan menjadi 70. Itu salah paham. Jadi yang di bulan Ramadan itu adalah fardu yang ada di bulan Ramadan. Salat fardu akan dilipat gandakan oleh Allah. Adapun kewajiban zakat sesuai dengan aturan kita. Kapan kita harus mengeluarkan zakat mal, zakat harta? Ya sesuai dengan aturannya. Kalau bulan Ramadan ya Ramadan, sebelum Ramadan, setelah. Cuman orang itu heboh mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, tidak tahu itu. Kalau zakat sebelum Ramadan diundur, kalau Ramadan itu maksiat, menunda haknya orang fakir. Ini harus dipahamin. Tapi saya pengen mengeluarkan zakat di bulan Ramadan karena banyak yang butuh. Boleh, tapi jangan diundur. Zakat tahun depan kau ajukan kayak ngutangi orang fakir, itu baru bener. Misalnya zakat kita nanti bulan Maulid nanti bulan Maulid nanti. Bulan Maulid masih jauh. Sudahlah saya ajukan.
Makanya taqdimus zakat qabla waqti, mendahulukan zakat sebelum datang waktunya, itu boleh. Dicatat nanti, hitung-hitungannya akhir nanti. Kalau lebih jadi sedekah sebagiannya, kalau kurang tinggal nambahi saja. Bukan zakat yang sebelum Ramadan diundur di bulan Ramadan. Ini yang sering salah, maksiat itu, karena menunda haknya orang fakir. Orang fakir ditunda sampai Ramadan. Jadi kalau bulan kemarin ya bulan kemarin, ini loh yang sering salah ini. Makanya kita tegurkan di sini, kita ingatkan di sini. Bukan zakat langsung dikumpulin di bulan Ramadan. Zakat fitrah iya, bulan Ramadan menjelang hari raya dan hari rayanya. Akan tapi itu zakat mal, zakat harta, zakat pertanianmu, zakat tokomu, zakat emasmu, zakat duitmu yang berjuta-juta itu, ratusan juta, miliaran, zakat itu Anda keluarkan sesuai dengan perputaran. Kalau 1 tahun ya perputaran 1 tahunnya kapan? Ya waktu itu kita keluarkan, dan dipercepat pengeluarannya karena orang fakir sangat membutuhkan. Jangan ditunda lagi sampai bulan Ramadan, mundur Ramadan. Kalau Ramadan sedekah sunnah, pengen sedekah yang pengen dilipat gandakan pahala oleh Allah, pengen ngasih makan, sedekah sunnah bukan dari zakat. Kalau zakat sesuai dengan aturannya, kecuali memang zakat kita adalah di bulan Ramadan, keluarkan di bulan Ramadan, nggak ada mainnya. Memang begitu caranya. Tapi yang salah adalah di luar Ramadan, sebelum Ramadan, zakat sebelum Ramadan diundur. Kenapa? Aku ingin berzakat di bulan Ramadan biar dilipat gandakan oleh, oh tidak dilipat gandakan kalau itu. Ya, ini harus difahamkan supaya orang tidak salah.